Hey cuy, Yo Ces, selamat datang lagi di channel kami yaitu Ces and Cuy. Yo. Oke, hari ini kami kedatangan tamu yang spesial. Ya, inilah tamu kami ya. Datang jauh ya dari Kelurahan Johor. Cukup spesial. Cukup spesial ya. Jadi kami perkenalkan. Kalau kami berdua kan udah tahu pasti ya kan. Jadi masih sama orangnya. Ini Agung Pareja dan aku Muhajir Shihab. Dan Ya. saya Muhammad Khalidul Sulaiman. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi kami hari ini akan membahas satu berita yang paling gak ada habisnya di tahun 2020 ini. Apa itu beritanya, brother? Berita apa itu cuy? Yang mau kita bahasin lah. Oh, ini mungkin dampak COVID-19 kepada mahasiswa. Oke, jadi kebetulan kami bertiga ini berstatus mahasiswa aktif di Kota Medan ya. Dan Benar. kita akan bahas apa aja dampak-dampak yang terjadi karena COVID-19 di pandemi ini, terutama untuk kami bertiga lah. Oke, pada Oke. kami yang aktif sebagai mahasiswa. Kami akan membahas dari masalah COVID-19 ini. Yang pertama kali yang terkena dampak yang paling serius kepada pelajar di Indonesia ini ya terkhususnya di mahasiswa. Ya. Jadi mahasiswa itu juga banyak kendalanya ketika COVID-19 ini. Nggak cuman brother kami ini aja yang kena, kami berdua juga merasakan dampak tersebut. Makanya kami jadi YouTuber sekarang. Itu ngomong masih ya, Boy ya? Oke boy, Ya. nggak usah bilang-bilang boy, malu kita. Oke, siap. Oke, jadi kebetulan di sini ada teman kami yaitu Muhammad Samiun. Ya, jadi dia ini salah satu orang yang paling terkena dampak ya, dampak serius dari COVID-19 di masa pandemi ini. Ya, jadi ketika kami mengkontak Samiun dan dia bersedia gitu. Jadi dia akan mengutarakan pada hari ini ya dengan masalah yang serius bagi dia. Oke, tidak ada paksaan ini ya, Boy ya? Nggak ada paksaan ya? Oke, tidak Oke, ada. nggak ada paksaan ya. Tidak ada. Jadi sebelum kami masuk lebih lanjut, apabila kami mempunyai kata kami yang tidak menyenangkan di hati, kami mohon maaf karena namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Oke? Dimaafkan lah, dimaafkan lah, dimaafkan. Maafkan. Keren banget tuh. Oke. Langsung aja. Aku pengen nanya sama saudara Samiun. Oke. Ya, Gung. Ya. Oke. Jadi masalah corona nih, Un. Ya. Corona ini kan udah hampir setengah tahun lebih. setengah tahun lebih Ya, benar. hampir setengah tahun lah, setengah tahun udah lebih lah ya, setengah tahun udah lebih. Jadi corona ini sendiri lah ya kan, Un. Kenapa bisa masuk di Indonesia ini sementara dulu pertama kali masuk ini hanya di negara-negara sana aja, dan tiba masuk di Indonesia boom, langsung booming kita gitu dibuatnya, ya kan? Jadi nggak cuman di dewasa, remaja, anak-anak, ya kan? Semuanya kena rata, Semua lansia pun kena. termasuk pelajar, ya kan, dan mahasiswa. Ya, nggak jauh beda ya pelajar sama mahasiswa kan, cuma bedanya tingkatannya Ya, paling benar. tertinggi ya kan. Iya. Oke, Un. Yuk. Nah, jadi ketika lah, Un, masuk masa pandemi ini awal-awalnya kan Indonesia kita pertama-tamanya itu kan masih aman-aman aja kan. Sepele aja ya. Sepele-sepele tidak aja terlalu aman. serius. Dan kita pun nggak ada menerapkan protokol kesehatan dulu kan, waktu masih baru-baru di Cina kena kalau nggak salah ya. Iya. Ya. Kemudian begitu masuk ke Indonesia, terutama kita di Kota Medan kita inilah boom, langsung booming. Dan kita langsung kena di zona merah. Benar. Ya kan? Karena mungkin di Medan dampak paling parah gitu. Dampak paling parah. Bukan itu mungkin, karena mungkin kita rakyat Medan ini mungkin agak-agak bebal lah juga Ya, ya. kalau Karena dibilang dia memang nggak percaya gitu ya kan. sejak kecil agak barbar bahasa kita, Dia ya kan? terlalu barbar. Mungkin lah, nggak bisa percaya. dibilang kan, gitu. Iya. Kalau bahasa kasarnya dibilang ini Medan, Bu. Ini Medan, Bu. Oke ya. Benar. Bukan Johor lah ya. Iya, benar. Oke, udah. Oke. Jadi karena kebetulan bintang tamu kami ini kan pengen kami nanyakan kayak mana kehidupan dia semenjak kena corona ini loh. Ya kan, Un? Boleh. Jadi boleh. sama-sama lah kita bincangkan untuk hari ini. Ibaratnya kita sekalian curhat aja di sini ya kan. Ya. Nah, jadi pertanyaan pertama lah langsung kutanya sama kau nih, Un. Secara pribadi untuk kau nih kan, Pak. Dampak yang kau alami lah selama pandemi ini, terkhususnya di kehidupan kau. Boleh nggak kau ceritakan sama kawan-kawan kita Ces and Cuy di YouTube kami ini? Oke, Pak, silakan. Pak. Oke, baik, untuk dampak saya pribadi dari COVID-19 ini ya cukup banyak sih sebenarnya, dan sangat-sangat merugikan, terutama dari perekonomian. Kita mahasiswa
sekalian kerja. Kita untuk mencukupi baik itu uang kuliah atau kehidupan kita sehari-hari, itu kita dari kerja sampingan kita. Karena COVID-19 ini ya Terpaksa dari lah ya. sampingan kita pun pendapatan berkurang. Jadi untuk mencukupi seperti makan, uang kos kita, serta uang kuliah kita itu pasti terganggu seperti itu. Pasti terganggu ya. Pasti. Apalagi di masa pandemi ini, semua orang kena PHK gitu Pak. Iya, itulah salah satunya. Salah satunya Pak ya. Banyak yang kena PHK, Dipecat ya kan. Kemudian pengurangan karyawan ya. ya, pengangguran semakin banyak, Pasti Pak, pasti. pendapatan malah dikurangi. Ya kan? Ya. Jadi kok bilangi pengangguran nih jangan ke kiri ke kanan Pak. Ya, Kau tahu sendiri kan? Bukan Kalau menganggap kami kurang kerjaan ini bener. ini pengangguran tidak ya kan. Oke, ya, Tapi jadi- ini cerita nyatanya aja ya kan. Nah, jadi kebetulan juga kan Samion ini dia bukan asli orang Medan. Sebenarnya dia orang Sumatera juga, cuman bukan tinggalnya di kota Medan aslinya. Dia Ya. juga dari kampungnya lah. Di mana kampung kita dulu? Ya, saya dari Ekraso ya, di Sekampak sana. Sampai sana. Saya ke Medan ya merantau menuntut ilmu, sekaligus lah untuk mencukupi itu saya kerja sampingan sebagai ojol lah ya, untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, dari uang makan, uang kos, serta ya uang kuliah kita cukupi dari situ. Tapi ya karena dampak dari COVID-19 ini, jujur ojol juga mengalami Gangguan lah ya. pendapatan yang sangat Drastis ya. Bro. drastis menurun, dan juga insentifnya tidak keluar ya. Mungkin kalau teman-teman abang-abang ini ada sebagai driver mungkin tahu lihat ya kan, insentif berkurang, orderan jarang, tambahlah penderitaan kita ini boy, lengkap dah. Kalau belum lagi nanti dari si Beb ya kan Wak. Nah itulah yang Si cerita Beb siapa, boy. anjir? Beb dia lah Wak. Ayam Beb jadi bawa masuk. Iya kan? Oh, iya. Oke. Jadi itu pertanyaan pertama lah untuk kau tuh kan Un. Ya kan? Yang kedua ada juga ini pertanyaan. Ya kan Wak? Apa tadi mau kau tanya tuh Wak? Untuk Sami untuk. Jadi selama dampak COVID-19 ini berlangsung lah kan men, bagaimana lah aktivitas kau selama pandemi ini, di rumah aja kayak atau ngapain coli kayak gitu? Kalau untuk aktivitas Bung, nggak mungkin kita coli terus ya Bung ya. Kan mana itu kan posisi kan di rumah aja terus Iya, kan gitu. kalau untuk aktivitas walaupun COVID-19 ya, karena untuk menghidupi kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus keluar rumah. Tapi ya itu kita harus mengikuti protokol kesehatan. Seperti ojol, kita harus pakai masker, sarung tangan. Tapi Kita harus safety gitu, Iya. supaya tidak terkena dampak dampak kan. lah, tidak sepele gitu. Walaupun kita alah nggak ada itu COVID, cuma kita nggak boleh kayak gitu juga ya kan. Boleh takabur Kita lah, nggak boleh katanya. takabur, harus tetap waspada. Waspada dan Ya. hati-hati dimanapun Ya. berada. Dan satu ya, mohon maaf kami semua ini ya kan. Kami juga sebenarnya nggak ngikuti protokol karena bertiga ini nggak pakai masker. Kami mohon maaf. Ya. Sebenarnya di bawah pun kami udah cuci tangan. Oke. Udah bersih lah, nggak Ya, ada udah bersih. temanya. Kebetulan pun Alhamdulillah ada safety. tadi pun baru mandi dia buat video ini. Iya. Kan berbagi. Oke, jadi itu untuk aktivitas brother tadi lah ya kan. Jadi kalau di rumah lah Un, seumpamanya kita keluar, ya kan. Pas kau mau kerja, sementara ini kan aktivitas kau kan terganggu di luar kan. Jadi kau memutuskan untuk aktivitas di dalam rumah ya kan. Aktivitas kau tadi apalah supaya ada pemasukan kau tadi Wak? Perkiraan kau lah. Kalau di dalam rumah ya jujur, dalam rumah saya tidak menghasilkan apa-apa ya. Jadi saya memang wajib dan harus keluar gitu, karena sebagai ojol nggak ada kerjaan yang lain gitu. Kalau untuk ojol kan nggak mungkin kita di rumah aja, kita harus ngantar jemput penumpang ya kan. Apalagi kalau ngantar penumpang terus penumpangnya kena COVID gitu gimana? Ya itu makanya saya harus tetap wanti-wanti safety, pakai masker, sarung tangan. Selesai narik saya harus bersih-bersih, ganti baju, pakaian direndam gitu langsung. oke lah Wak. Biar nggak ada terjangkit seperti itulah. Mending Itu- main bigolan di rumah dapat duit. Ya saya tidak terlalu pede main bigolet boy. Tapi syaratnya harus joget-joget Wak. Itu Ya kan? gua nggak pede Kalau joget-joget kan depan gigolo, kamera. Jangan lah, Wak. Nggak Jangan, boleh boleh, ya. nggak boleh, Oke, nggak boleh. Oke Un. Jadi itu untuk aktivitas di rumah. Terganggu nggak aktivitas di kampus? Nah ini pertanyaan yang pengen kali kami tanya sama kau. Jadi pas kau di kampus tadi, ya kan?
awal-awalnya sebelum corona masuk ini aman-aman aja kita kan. Aman. Kuliah pun aman ya kan. Lancar. Tidak ada Duit pun ibaratnya masih ada ya kan. Untuk banyak. bayar uang kuliah masih sanggup. mencukupi. Tapi entah kenapa kita semua yang terkena dampaknya ya kan. Kayaknya ada beberapa ya kan yang menyatakan bahwasanya kita tuh seperti penghasilan kita tuh tidak terganggu. Tapi seakan-akan mereka tidak peduli gitu untuk kepentingan mahasiswa gitu. Apalagi kita ini sebagai tombak generasi ke depannya, Wak. Apakah kita memang gimana ya? Kalau diperhatikan sih iya gitu. Tapi kalau aku rasa dari pendapatku ya kan, kayaknya kita perhatian tadi masih kurang bagiku. Itulah mungkin yang pengen ku sampaikan juga ya kan, sebagai kita lah, sebagai mahasiswa yang terkena dampak corona tadi. Apalagi kita kan tetap bayar uang kuliah, ya kan. Itu wajib Kemudian dan harus. belum lagi kita nanti ada apa-apa seumpamanya kita ngerjain tugas kan pasti keluar duit ya kan. Di sini kita beratnya terkadang. Nah, itulah seumpamanya sama kau lah, Udah apa kok pendapatan berkurang, pendapatan berkurang, ya kan? Pengeluaran banyak. Ya itu memang kendala hidup ini. Jadi semenjak kau rasakan lah, ya kan, kita terkena dampak kayak gini, apalagi kita mahasiswa ini. Kayak mana menurutmu? Ya kalau saya ini dari saya, kalau untuk dampak COVID ini ke aktivitas kampus, ini aktivitas kampus lah, mungkin bukan saya aja yang merasakan ya, semua lah. Hampir semua kita di Hampir Indonesia lah ya. semua di Indonesia, Semua di Indonesia. mereka mengeluhkan. Apalagi semenjak daring ini pun kurang efektif aku Iya, rasa. itu mereka mengeluhkan semua. Yang uang kuliah bayar penuh, fasilitas tidak dinikmati. Belum ada potongan ya? Tidak ada potongan, daring Daring kan, jalan ya? wajib daring. Wajib daring. Data dari kita masing-masing mahasiswa, tidak ada fasilitas data dari kampus ya kan. Jadi mereka seperti menggeremang dalam hati, tapi mereka tidak berani mensuarakannya gitu. Betul itu. Mereka Apalagi hanya bilang, tai lah, kuliah, bayar, kuliah, jalan terus. tapi Full lagi Wak ya, full ya. full. Bahkan sampai sekarang Wak, ada ku tengok ada gerakan mahasiswa ya kan, menggerakkan kenapa kita di masa pandemi ini uang UKT tetap berjalan dan itu full. Iya. Sementara kita tidak belajar Dan tidak menikmati fasilitas, Bung. Itu benar. Hah? Makanya suatu kendala bagi kita sebagai mahasiswa kan gitu kan. Makanya banyak yang teman-teman lah banyak yang bilang, baik dari universitas mana aja ya di Kota Medan ya, mereka bilang, kayak mana kita ini kuliah enggak, daring jalan terus, paket habis, uang enggak ada yang masuk, Deras pula ya kan? deras. Tapi uang kuliah kita jalan terus, Full terus ya kan? full. Nah, itu juga Jadi ya kami lah ini suara-suara kami dari mahasiswa ya, bukan untuk memprovokator atau bagaimana. enggak. Gini Bung, kalau memang masukan dari saya ya, kalau Ini masukan lah ya. iya masukan dari saya Masukan sebagai dari mahasiswa kader. aktif lah ya. Kalau untuk kami mahasiswa, kalau memang kami tidak ada pembelajaran aktif di kampus atau kami tidak menikmati lah fasilitas dari kampus tersebut, setidaknya adalah potongan. Dispensasi lah. Benar, dispensasi yang terutama. Dispensasi Ya. yang paling penting kan. Ibaratnya diskon tadi lah ya kan, Wak. Karena kan ada sebagian mahasiswa yang memberatkan mahasiswanya kepada orang tuanya. enggak gini, universitas ini memberatkan kalau memang mahasiswa tersebut tidak dapat membayar uang kuliah atau kewajiban dia lah memang. Memang uang kuliah itu kewajiban, Bung. Kewajiban. Nah. Kita selalu bayar pasti kan. Nah. Selalu bayar sebagai mahasiswa yang baik, kita pun Harus bayar harus memang. bayar. Enggak mungkin enggak kita bayar kan. Cuman karena dampak Covid ini, Bung. Betul terasa. Terasa kali. Dampak Covid ini orang tua mengeluh, gimana lah uang belum ada. Jadi uang kuliah belum terbayar, sementara sudah mendekati deadline untuk ujian. Nah, sini Kita pun dituntut juga kan, ya kita pun harus melakukan yang namanya pembayaran administrasi. Iya. Nah, di sini banyak sekali mahasiswa itu yang mengeluhkan begitu. Apalagi terkhususnya ya kan kampus-kampus yang swasta. Sudah pasti di Kota Medan ini terkhususnya kan, pasti merasakan itu yang namanya dampaknya tadi. Itulah, mereka memang hanya berani untuk menggeremang dalam hati, tidak bisa mensuarakan. Dan Sementara mereka hati menggebu-gebu lah ya. menggebu-gebu, tidak ada duit, takut juga dia nggak bisa ujian. Ya, dan sekarang mahasiswa kita kebanyakan itu ya, aku perhatikan ya, tapi aku nggak tahu di luar sana. Kebanyakan kita itu diam gitu. Diamnya gini, tidak mau mengutarakan bahwasanya kita keberatan dalam hal ini. Ya benar. Sebenarnya kalau kita mengatakan hal yang benar, yaitu pasti banyak dukungan dari Ya. orang-orang lain. Tapi ketika kita mengatakan hal yang salah, ya kita itu harus diam dan kita harus meminta maaf. Ya, Karena
apapun yang kita buat itu pasti ada resikonya, seperti itu. Dan kami ketika membuat video ini kami juga berpikir, ya kami tidak sembarangan untuk membuat konten, tapi yang kami buat ini yang benar-benar curahan isi hati kami gitu sebagai seorang mahasiswa aktif. Dan kebetulan kami sudah mau mendekati mahasiswa yang namanya mahasiswa semester akhir ya kan, Le? Bentar lagi skripsi lah nih ya, pusing-pusing lah kepala kita ya. Udah biaya tambah banyak. kalau itu udah nggak diapakan lagi, udah pasti ya. Kalau pendapatan normal, Le, mudah-mudahan terpenuhi lah, Le, sanggup. Cuman kalau dampak Covid ini memang sangat terasa lah. Terasa kali ya. Terasa. Apalagi di aktivitas kita, kehidupan semua terganggu. Aduh, terganggu. Bahkan lah. maaf kata, makan aja kita susah. Ya. Itulah dampak Covid ini. Gimana mau bayar uang kuliah, pasti dia lagi lebih memikirkan yang sejengkal ini, boy. Perut nih, boy. Udah pasti. Nah, ya kan? Oke, Le. Taruhlah kita masa Covid-19. Menurutmu udah berlalu nggak masa Covid ini? Kalau saya bilang sih belum berlalu, boy. Karena masih banyak pemecatan, belum ada penerimaan. Sementara lowongan kerja pun masih Belum yang dibuka, belum sedikit ya kan? sangat sedikit yang menerima karena mereka masih wanti-wanti ya kan. Karena mereka tidak mau gegabah. Oke, Le. Yang di PHK pun masih banyak kan. Pasti. Itulah. Pengangguran di mana-mana. Dan satu lagi nih, Le. Juga nih kan, aku tidak menyalahkan kami tidak menyalahkan sana sini apa segala macam. Satu, kita sudah masuk yang namanya new normal. Menurut kalian efektif nggak new normal kita dibuat di kota Medan ini kira-kira? Kok new normal? Ya saya pribadi melihat di kota Medan ya, nggak pun dibilang new normal, di Medan sebenarnya kok untuk aktivitas mereka itu tetap dijalankan mereka karena mereka nggak sanggup lah di rumah aja, dekat di rumah, pendapatan tidak ada, pengeluaran banyak, apalagi mereka yang ada keluarga ya. Apalagi yang di bawah angka garis kemiskinan. Iya. Bahkan kemarin pun aku pernah lihat berita ya kan. Ini bukan menebar hoax, enggak. Ada sampai pingsan gara-gara dia nggak makan, mau nggak kerja, dia kan nggak dapat duit, nggak bisa dia makan. Terakhir apa yang terjadi? Pingsan di tengah jalan dia. Dan itu kebanyakan dari ojol, Le. Itu makanya. Dan tukang becak juga ada. Berarti kita semua kena dampaknya, dari yang paling miskin, ya kan. Mohon maaf, bukan mengatakan kita tuh tidak mampu apa segala macam kan, tidak ada maksud untuk menjelekkan, ya kan. Kita dari paling orang yang tidak mampu. Ya bahasa kasarnya itu tadi, Le, paling kita miskin. Ya kan. Kemudian yang sejahtera pun dia itu terkena dampaknya. Dampak pasti ada. Apalagi pasti dia merasakan. dan yang terakhir, orang kaya pun juga merasakan dampaknya, atau orang yang berkecukupan. Terasa dampaknya itu sama dia. Contoh, dia punya perusahaan, ya kan? Punya perusahaan. Kemudian pas masa pandemi ini, semua perusahaan tutup habis. Gak ada yang buka, Le. Terutama di perusahaan makanan, ya kan? Kemudian perusahaan yang paling banyak kalau dibilang yang di luar ruangan aktivitasnya itu banyak mengumpul manusia lah, orang-orang ya kan, kayak contoh kayak bioskop. Dan orang itu pun merasakan bahwasanya jatuh benar Ya, jelas aset mereka. Mereka nggak ada pendapatan dong. Sementara kita sekarang ini, Wak, contoh bioskop kan belum dibuka nih kan. Ya kan, belum ada dibuka. Belum ada, Wak. Belum ada. Kalau menurut aku belum ada sih. Tapi kan aku baca kan. 29 Karaoke Dibatalkan. Kalau karaoke udah ada Banyak beberapa. ya. Nah, terutama kita di Kota Medan kan masih banyak yang masih tutup bioskop itu kan. Dan kembali kita ke new normal tadi, Le. New normal. Ini sebenarnya kalau menurut pandangan kita sih sebenarnya kurang efektif ya. Kalau dibuat new normal. Apalagi kita disuruh untuk masuk gitu. Masuk kembali seperti biasa. Pelajar udah diperbolehkan untuk masuk seperti biasa. Sementara kita di Kota Medan ini masih zona merah. Dan kemarin pun aku dengar kan, zona merah itu masih dilarang untuk proses belajar mengajar, tatap muka, ya kan. Tapi kemarin ada juga yang mengatakan sudah boleh, sudah mulai bisa kita gitu. Nah, jadi perasaan kami nih sebagai mahasiswa ini sebenarnya serba salah kita gitu. Kita mau masuk, kita juga dilarang oleh pihak kampus, ya kan. Dan pihak kampus juga mengatakan bahwasanya belum boleh gitu. Nah, belum mengikuti arahan pemerintah ya kan. Kementerian Pendidikan ya kan. Karena dari sana lah berasalnya kita semua itu kan. Perintah kan dari mereka gitu kan. Jadi apapun yang kita jalankan sekarang pun juga serba salah di masa pandemi ini. Mau kita kerja kita salah, ya kan? Nggak kerja kita salah. Nggak kerja mati kelaparan di rumah. Terakhir apa yang kita buat kayak gini nge-YouTube kami. Sebenarnya tujuannya memang kita ini mau berkreasi kan. Daripada kami di rumah aja terus, bagusan kita berkreasi ya kan. Kan ini kan apa juga mengembangkan kreativitas kita gitu. Benar. Nah, oke. Jadi
Udah 2 pertanyaan lah kami tanya sama Mu ya kan, Wak? Iya, iya. Udah 2 pertanyaan. Ini lah pertanyaan terakhir sama kamu lah ya kan. Nah, ini Cece kamu lah ya kan. Itu orang Medan sebenarnya kau ya. Medan ini Wong. Nah, oke, yang terakhir nih, Wak. Jadi kayak mana lah caramu mengakali biar pemasukanmu tetap ada gitu. Sementara kau juga mahasiswa aktif gitu. Ya itu tadi lah Bang. Kalau untuk pemasukan ya saya tetap berharap dari ojol. Itu ya pemasukan utama Iya, ya. pemasukan Yang utama. paling diharapkan diandalkan. paling diharapkan di situ lah. Walaupun ya sementara kau mahasiswa aktif ya kan? mahasiswa aktif, walaupun hanya sedikit ya boleh buat hanya dari situ pemasukan. Untuk kerja tempat lain ya belum ada lowongan ya kan. Ada pun paling sampingan ya kan? Itu pun belum- kecil-kecilan ya kan? belum menerima lah mereka ya kan. Maaf kata, kalau bahasa kasarnya itu dibilang cukup untuk makan ya kan, Pak? Nah, itulah kata-kata paling Kasarnya lah kalau dibilang cukup untuk makan lah. cukup untuk Jadi- makan dan syukur alhamdulillah gitu lah. Betul-betul terasa kali lah bagi Terasa gua. sangat. Kalau untuk Ogong, Ya ada gitu lah gitu. pengangguran kita ya. Pengangguran. Oh iya. Pengacara. Pengangguran banyak acara. Pengangguran banyak acara. Jadi Wak, kalau bisa kau tanya lah dia, jangan kau diam-diam aja ya kan, biar supaya enak kita. Kan tadi udah ditanya. Iya juga ya kan. Berarti aku salah ya, C. Cuy. C kan, C. C. Oke, jadi mungkin untuk terakhir lah, Pak. Boleh nggak kau sampaikan ibaratnya curahan hati kau lah yang paling mendalam gitu, terutama untuk kita di Kota Medan ini kan, keresahan kita lah sebagai mahasiswa aktif, ya kan. Kita ini juga terbebani karena masalah administrasi begitu terutama di kampus lah, karena yang namanya uang kuliah itu pasti mahal, Pasti. nggak ada yang mudah. Dan memang itu kewajiban kita untuk Kewajiban bayar. memang pasti kan. Pasti. Cuman sementara kalau dibilang kan di masa ini seharusnya ada juga kebijakan untuk meringankan beban mahasiswa tadi, ya kan. Apalagi kita pun kebanyakan tidak tinggal sama orang tua gitu kan, ya kan. Memang walaupun Jauh lah gitu kan. aku memang masih tinggal sama orang tua, ya kan. Si Agung masih tinggal sama orang tua. Tapi pun kami juga yang namanya mahasiswa itu harus berpikir cepat untuk mencari pemasukan. Sementara Karena orang tua doang kan ya dia. memang betul. Tapi kan kewajiban itu kan tetap harus kita bayar ya, Ya, tadi. benar lah. Kewajiban Di kita kampus sebagai seorang mahasiswa mahasiswa ya kan. harus. Apalagi kita itu kan udah mahasiswa tahap akhir. Akhir. Ini juga yang udah pening kalau dibilang ya kan. Mau Nah, berhenti nanggung, lanjut sakit. Lanjut sakit, serba itu. salah kita. Serba salah sebenarnya. oke lah Pak. Silakan Pak. Oke, oke. Kasih saran untuk kawan-kawan kita, mana tahu ada kawan satu kampus kita yang nengok ini kan. Oke. Ataupun ada dari pihak kampus kita apa segala macam, entah dari kawan-kawan kita yang lain kan. Baik. Dan mudah-mudahan kita punya dukungan yang sama dan kita sehati. Jadi kita sama-sama support gitu. Oke. Silakan, Pak. Oke. Untuk curahan dari saya lah pribadi dan permintaan saya untuk pihak kampus Manapun itu. manapun berada ya tolonglah di mahasiswa kita disupport gitu. Untuk uang kuliahnya ya dispensasi tak apa, ada pengurangan atau potongan ataupun inilah untuk daring, nggak semua kita memiliki perekonomian yang baik. Untuk kuota kalau bisa ya fasilitasi, karena untuk menunjang pendidikan juga, karena kalau tidak ada kuota dia tidak bisa ikut daring ya kan. Betul, Sementara betul. online kita butuh kuota gitu. Kemarin juga banyak kawan-kawan kita yang tidak Mengeluh. mengikuti kan, Iya. apalagi di daerah pelosok-pelosok sana, Nah. sinyal pun kadang-kadang mau down ya kan. Iya, Itu juga Dari- memang dari betul. isinya atau apa itulah. Kalau untuk beli kartu yang murah nanti katanya nggak ada sinyal, ganti kartumu katanya ya kan. Betul, betul, betul. Beli kartu yang mahal ya Duitnya kembali Duitnya ke ada. materi bung. Habis juga ya kan. Nah itu dia. Jadi saran saya sih kalau Serba salah ya. serba salah. Serba salah. Saran saya untuk seluruh lah pihak kampus di Kota Medan ataupun di Indonesia lah, untuk keseluruhan tolonglah diberi keringanan untuk mahasiswa Minimal ya, mahasiswa keringanan. ya, karena tidak mengurangi lah, gimana bang ya, tidak akan membuat kampus tersebut rugi banyak gitu. Dan bangkrut lah mungkin. Tidak mungkin lah Nah. untuk membantu orang itu, tidak mungkin lah rugi banyak. Dan mereka pun dapat pahala juga ya kan. Nah di situ dia. Ya, mudah-mudahan didoakan di seluruh situ mahasiswanya keuntungannya. gitu ya kan. Kalau Lagian dia pun kan membantu mahasiswa bersyukur, dia pun mendoakan pihak kampus agar Amin. lebih sukses kampusnya ya kan. Doa kita untuk kampus kita pun yang terbaik pasti. Ya pasti Nggak yang mungkin yang terbaik, buruk, nggak ya mungkin kan? lah. Karena kayak manapun kita, itu tempat kita menuntut ilmu Betul, gitu. betul. Pasti kita harus mendoakan yang terbaik gitu Dan ya kan. kami sendiri ini cerita ini bukan munafik, enggak. Kami Tidak. cerita ini apa adanya. Apa Apa yang adanya. kami rasakan itu yang kami utarakan Apa begitu. adanya, ya.
itulah untuk pihak kampus seperti itulah. Hanya mahasiswa ini mengharap itu aja lah, keringanan. Masalah administrasi yang terutama ya. Itulah, memang kewajiban sih, sebenarnya kewajiban. Cuman kan kita mengharapkan keringanan supaya di zaman COVID-19 ini kita tidak terlalu tertekan lah gitu. Karena masalah finansial ya, Pak. Benar, dari finansial. Gimana lah, uang makan aja pas-pasan katanya. Kadang kalau anak kos ya kan, Pak, Nah, makan itu dia. kita nutup-nutupinya ya kan. Kita makan siang, taruhlah biar supaya makan paginya nggak makan ya kan, jam 11 udah makan. Sampai malam ya kan, Le, ya kan? Berarti kayak baik gitu. juga ya kan. Pernah soalnya ngalami ya. Pengalaman ya, oke. Wah, iya. Pengalaman ya, oke. Oke. Sudah, karena kan banyak di kota Medan ini mahasiswa, di kota mana aja lah, banyak mahasiswa yang perantauan gitu. Perantauan pasti. Dimanapun itu. Banyak perantauan mereka di daerah mereka kuliah sambil bekerja. Jadi sementara pekerjaan mereka di stop, tuntutan kuliah mereka harus dipenuhi gitu. Benar. Uang kuliahnya harus dibayar full. Kuota jalan, kalau tidak mengikuti daring atau tidak mengikuti online-nya nanti absen tidak ya? hadir, Tidak hadir ya? gagal lagi. Ini Jadi ujung-ujungnya ujung-ujungnya duit semua ya, Pak. bayar uang kuliah, gagal bayar uang pembersihan, semua duit jadinya. Memang apalagi kita di Medan ini ya kan, udah terkenal kita di mana-mana ibaratnya UUD kan. UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, itu dia. Ya, itulah Pak mungkin saran dari kau lah ya kan. Berharap untuk keringanan aja lah untuk Semoga seluruh pihak kampus lah. Ya semoga video kita ini bisa viral dan bisa tersampaikan, dibagi-bagikan kawan-kawan mahasiswa lain ya kan, Pak. Dan Boleh bisa lah dan mudah-mudahan bisa didengar sama pihak kampus mana aja gitu. Oke, cocok ya kan, Pak? Cocok. Oke. Supaya mereka juga memiliki hati nurani Semoga lah mereka bergerak lah ya, minimal ya kan. Oke, jadi kesimpulan kami lah, yang namanya manusia pasti bersosial. Benar ya Pak. Harus. Ya mudah-mudahan dengan keridhaan Allah lah yang pertama ya kan. Semoga lah dijabah apa yang kami utarakan inilah ya kan. Amin. Dan semoga kawan-kawan mahasiswa lain jangan takut untuk mengutarakan yang terutama. Ya. Karena kita sama ya, kita seorang pelajar. Karena kita ujung tombak yang namanya bangsa kita ini. Oke, benar. Ya kan, apalagi kita baru 17-an kemarin Pak ya. Ya, baru Ini masih merayakan kemerdekaan ya. baru merdeka kita kemarin Merdeka. ya. Dan mudah-mudahan mahasiswa juga harus Ikut merdeka. Merdeka. Ya, benar. Oke, merdeka kita ya. Merdeka. Oke. Dan Oke. satu ini saran saya, Bang. Oke, silakan. Untuk teman-teman kita mahasiswa, kalau memang ada pendapat atau yang ingin disampaikan lah untuk Kritik sarannya lah ya? pihak kampus kita gitu, pihak kampus di mana abang kuliah gitu ya. Kalau memang ada masukan atau saran, ya disampaikan dengan cara yang baik gitu lah. Baik dan benar ya, Pak. Ya, Dan memiliki sesuai etika ya. dengan jalurnya lah supaya kita mahasiswa tidak dicap yang Benar. tidak seperti itu. Karena pun kita seorang mahasiswa iya, ya. benar. Bukan seorang yang barbar ya kan. Betul. Walaupun kita berasal dari Medan ya kan. Walaupun Medan barbar tetap Barbar, harus tetap pada harus jalurnya. jalurnya. Ya, Dan kita benar. yang terutama tuh yang pasti beradab ya kan. Beradab. Dan Punya etika kita akhlak lah, dan etika lah. Betul. Oke, Pak. Sebelumnya terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Sudah mau datang di studio kami yang nggak seberapa ini, Oke. ya kan? Walaupun hari ini si Cuy kita hari ini nggak mau ngomong, dia mungkin lagi pilu hatinya ya kan, galau melanda. Galau. Tapi nggak apa, setidaknya kami masih bisa mengutarakan apa yang kami rasakan. Ya mudah-mudahan kawan-kawan mahasiswa lain, ya kawan-kawan mahasiswa lain itu juga mulai tergerak hatinya untuk menyampaikan apa yang jadi momok bagi dia. Ya, dan jangan takut kita untuk mengutarakan. Yang namanya mahasiswa itu dari dulu ujung tombak bangsa, dan itulah benar-benar penggerak bangsa kita ini. Ya, benar. Dan mudah-mudahan sejarah bisa menyampaikan perasaan kami ini juga ya kan. Karena mahasiswa itu benar-benar paten di Indonesia. Yang nggak diragukan lagi kalau untuk masalah koar-koar, nggak cuman koar-koar aja kalau dibilang ya, Menyampaikan inspirasi. Aspirasi ya. Aspirasi, Dan inspirasi. benar-benar itu semua dengan sesuai apa Lewa ya? Sesuai kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada. Yang dirasakan seperti Dan itulah. kami juga nggak melebih-lebihkan. Tidak. Nggak ada niat kami melebih-lebihkan. Karena Apa adanya. Apapun ceritanya, yang namanya mahasiswa dialah penggerak kita itu. Dan kami lah yang membawa perubahan tadi. Karena kami juga kebetulan seorang mahasiswa yang aktif dan sudah mulai masuk ke semester akhir. Ya, semoga
kalian yang nonton video ini doakan kami, mudah-mudahan skripsi kami aman-aman aja. Ya, dan semoga kami jadi mahasiswa yang berguna bagi bangsa dan negara kami. Oke, Pak, kira-kira ada lagi mau yang disampaikan sebagai penutup kita lah nih? Semangat dong. Kuliah di tahun ini selagi masa pandemi kurang asik lah banyak. Kurang asik lah ya. Kurang asik, nggak seperti di tahun-tahun semalam. Betul ya. Menurut Miun, Tidak ada chemistry-nya. tidak ada chemistry, yang ada kecocokan ya antara Tidak ada. mahasiswa dengan pihak manapun ya. Hmm. Oke, bagi aku ya semoga mahasiswa terus jaya, amin. Tetap jaya. Oke, itu aja Pak, Ya, cukup aja ya kan. Cukup. Oke, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Oke, terus pantangi channel kami yaitu Chase and Cuy. bye bye.